Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abidi Jalil. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan metode FJM menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, pertama tentunya kita harus mempunyai datanya, karena FJM di sini tanpa data kita tidak bisa menjalankan metode FJM. Yang pertama, kita bisa membuat dari Excel ya. Namun di sini saya sudah pastekan, saya simpan di folder MATLAB-nya. Di sini saya mempunyai file yang namanya data. Ini sebuah data yang sudah saya pindahkan dari Excel, karena saya pindahkan ke Notepad di sini karena ganti tipe datanya menjadi .dat begitu. Jadi biar lebih mudah untuk memanggil datanya ini. Dan terus kita langsung masuk ke MATLAB-nya. Kita buka MATLAB-nya. Nanti di sini ada program yang mana isinya adalah, ketika dibuka isinya adalah sebuah program yang mana program ini sudah saya simpan berbentuk .m, karena biar mudah untuk dipanggil ya, dipanggil kembali. Baik, saya jelaskan satu persatu dalam codingan di sini. Yang pertama adalah load data.dat. Di sini perintah untuk mengambil data yang sudah kita buat di MATLAB. Di sini adalah nama datanya, di sini tipe datanya. Jadi load di sini memanggil data, mengambil data atau perintah untuk mengambil data atau mengeload data yang namanya data.dat seperti itu. Jadi fungsi ini untuk mengambil atau mengeload data. Terus selanjutnya di bawahnya ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengeksekusi data dengan menggunakan metode FJM. Nah, di sini fungsi ini untuk mengeksekusi data dengan metode FJM. Saya jelaskan satu persatu yang ada dalam fungsi ini. Yang pertama adalah center. Center di sini merupakan pusat klaster. Jadi di sini kita menggunakan dua klaster ya, menggunakan dua klaster. Terus di sini U ini adalah tingkat keanggotaan untuk setiap titik data. Setiap titik data mempunyai tingkat keanggotaannya. Jika cenderung lebih besar, dia masuk ke center tersebut. Jadi kalau misalkan nilai dari setiap titik data itu jika keanggotaannya cenderung lebih besar, maka masuk ke center atau pusat dari pusat dari klaster. Terus di sini OBJ FJM ya. OBJ FJM ini adalah jumlah iterasi yang dilakukan dalam satu kali proses. Terus di FJM ini adalah fungsi atau metodenya. Terus di sini nama datanya, data yang akan kita proses ya. Terus di sini dua ini adalah dua klaster. Ini menggunakan dua klaster. Kalau misalkan kalian itu menggunakan 3, 4 bisa dirubah di bagian sininya. Saya kali ini menggunakan dua klaster. Terus di sini beralih ke bawahnya lagi. Di sini adalah untuk mengetahui data tertentu masuk ke data mana, karena kita mempunyai dua klaster. Apakah data tersebut masuk ke klaster 1
atau data tersebut masuk ke data 2, maka di bagian sini untuk menentukan data itu masuk ke data mana, klaster mana, seperti itu. Di sini di sini max O ya, max O di sini untuk mengetahui data mana yang masuk ke klaster 1 atau 2, maka shortcode yang perlu kita tulis yaitu seperti ini. Max U ini adalah maksimum dari variabel U. Maksimum dari variabel U ya. U di sini data ini ya. Data yang kita sudah load, ini data yang sudah kita buat, atau istilahnya dari variabel U. Ini nanti kita menentukan mengetahui nilai ini masuk ke data mana, apakah data udah masuk ke data klaster 1 atau masuk ke data klaster 2, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian ini, di bagian indeks ya, indeks 1, indeks 2, ini merupakan cara menampilkan data atau mencari data ya, mencari data di sini. Yang bagian sini ini untuk menampilkan data, yang di atas ini merupakan mencari mana dari data yang masuk ke klaster 1 atau klaster 2. Di sini sudah ada indeks 1, di sini ada indeks 2. Berarti nanti di sini untuk menentukan data itu masuk klaster 1 apa masuk ke klaster 2, seperti itu. Nah, di bagian ini sampai sini itu adalah bagaimana cara menampilkan data klaster 1 dan klaster 2 dari dua klaster. Coba ini sudah ya, penjelasannya sudah, kita langsung coba jalankan. Nah, di sini agak berantakan, apakah ini merupakan dari datanya atau tidak. Intinya di sini sudah jelas kalau ini sudah menjadi dua klaster ya. Yang pertama itu adalah klaster 1 yang warnanya ini, yang warnanya hijau, yang hijau. Terus di bagian sininya itu adalah klaster 2. Yang mana di bagian tengah itu adalah irisan. Jadi di sini datanya yang sudah kita buat bisa dilihat dari sini klaster 1 dan klaster 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.